Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan eh, atau mereview tugas dari materi yang ke-9. Di sini yang pertama, kelompoknya terdiri dari ada Faris Arahman dengan NIM 19042208. Terus Mutia Nabila Putri 19042159, Dendi Putra Adrian 2004 Sofi Abia saya sendiri yaitu 2004 dan yang terakhir Zakia Aldeo 2004 310. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini materi kami tentang menilai kerangka siklus kebijakan publik di usia kecerdasan buatan dari pengaturan agenda untuk evaluasi kebijakan. Baiklah, selanjutnya slide pertama ini saya akan mereviewnya terlebih dahulu. Yang pertama, saat ini kecerdasan buatan AL telah menjadi prioritas utama dalam agenda di berbagai negara seluruh dunia. Dapat mengarah pada aplikasi transformatif dalam berbagai aplikasi industri, intelektual, dan sosial, jauh melampaui yang dihasilkan oleh revolusi industri sebelumnya. Negara-negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan sebagian besar Uni Eropa telah menerapkan teknik AL untuk meningkatkan proses pemerintahan internal dan penyediaan AL untuk meningkatkan proses pemerintahan internal, penyediaan layanan, dan interaksi dengan warga, atau telah mengembangkan strategi nasional untuk implementasi AL. Slide selanjutnya. Dan saat ini beberapa penelitian melaporkan bahwa pemerintah dan lembaga merespon tuntutan masyarakat yang berubah dengan cepat. Dan beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah produk dari meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan layanan publik, implementasi biaya dan waktu, dan personalisasi atau kualitas layanan untuk meningkatkan nilai produknya. Dan tantangan AL dalam siklus kebijakan publik terkait konteks yang sangat berteknologi, berubah, dan kompleks ini adalah membuat administrasi publik lebih cepat, lebih efisien, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dan selanjutnya. Dan mengingat betapa barunya tren ini, banyak pemerintah menunggu untuk memahami aplikasi AL dan menemukan aplikasi penting untuk bidang penelitian mereka. Dan tujuannya adalah untuk memahami implementasi AL dan bekerja menuju kerangka kerja yang dinamis. Oleh karena itu, tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk menilai kerangka siklus kebijakan publik di era kecerdasan buatan AL mengenai perubahan aktual dan yang diharapkan yang akan dihasilkan oleh teknologi baru ini. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia. Kepada Kak Mutia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kecerdasan buatan, yaitu konsep dan teori. Bagian ini bertujuan untuk melaporkan keadaan umum kecerdasan buatan AL saat ini. Kami terutama akan fokus pada AL dalam administrasi publik dan ilmu politik, karena sifat AL yang baru jadi dalam administrasi publik. Kami telah merancang pendekatan penelitian kami dalam 2 tahap. Yang tahap pertama adalah eksplorasi teoritis dan sistematis dokumen dan artikel ilmiah tentang literatur khusus di bidang AL. Dengan melakukan itu, kami memajukan pemahaman kami tentang konseptualisasi dan teknik AL.
Selanjutnya ada pendekatan pertama ini membantu kita untuk mengklarifikasikan dan memilih informasi mengenai hal teknik dan penelitian administrasi dan kebijakan publik. Nah, untuk membuat hubungan antara teori dan praktik, bagian pertama dari proses penelitian ini menghasilkan landasan konseptual dan teoritis untuk tahap selanjutnya. Terus ada slide selanjutnya, yaitu pendekatan di luar siklus ini mendeskripsikan batasan pendekatan siklus kebijakan. Siklus kebijakan adalah pendekatan pertama dalam kompleksitas pengusaha dan karena itu memberikan panduan untuk tindakan publik. Tidak ada model kebijakan yang dapat mengklaim dapat diterapkan sebagai universal karena setiap proses kebijakan didasarkan pada kerangka kerja logis yang berbeda dalam lembaga pemerintah. Nah, menurut Briman dan Davis 2023, desain dan implementasi AL di sektor publik membutuhkan pengetahuan tentang berbagai bidang dan profesi baru seperti ilmuwan data, insinyur, AL, dan kepala algoritma dan petugasnya. Di antara disiplin ilmu lainnya, agen cerdas memerlukan penggunaan teknik evolusional, jaringan saraf tiruan, dan ilmu saraf. Dengan demikian, beberapa bidang yang diperlukan untuk desain AL adalah biologi, ilmu saraf, linguistik, dan memprogramkan statistik ekonomi, riset ekonomi, teori permainan antara konsekuensi. Terdapat berbagai teknik dan alat yang berguna untuk penerapan AL. Beberapa di antaranya sudah beroperasi di sektor publik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan slide berikutnya, yaitu kecerdasan buatan dan kebijakan publik. Salah satu bidang yang paling menarik untuk interaksi masa depan dengan kecerdasan buatan dalam pemerintahan dalam administrasi publik adalah kebijakan publik secara umum. Dan kerangka siklus kebijakan khususnya bagian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, subbagian pertama menjelaskan siklus kebijakan publik di era yang kedua, menunjukkan kasus-kasus praktis terkait teknik AL dan kebijakan publik. Oleh karena itu, bagian ini akan membuat pintu untuk diskusi tentang perubahan yang muncul dalam pendekatan tradisional dalam siklus kebijakan dan bagaimana perubahan tersebut dapat diubah sebagai hasil dari penggunaan sistem aplikasi AL secara intensif dan dominan. Kedua, yang pertama, siklus kebijakan publik di era kecerdasan buatan pendekatan tradisional terhadap kebijakan publik menyoroti bahwa intervensi publik melalui serangkaian tahap dalam sebuah siklus. Setiap fase dari siklus bergantung pada yang lain, dan perubahan dalam satu fase mempengaruhi fase berikutnya secara kumulatif. Siklus kebijakan seperti siklus lainnya mengarah pada proses evaluasi. Kebijakan publik bagaimanapun tidak selesai setelah hasil dianalisis. Analisis ini dapat mengarah pada definisi baru dari masalah, menyebabkan siklus dimulai kembali. Tahapan tersebut adalah penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam setiap tahapan ini, penggunaan AL dapat diusulkan untuk memfasilitasi observasi empiris. Kerangka siklus kebijakan dapat
memfasilitasi diskusi tentang implikasi ALS di berbagai jenis organisasi publik, lokal, kota, regional, atau negara bagian atau nasional federal, serta di berbagai bidang kegiatan, misalnya kesehatan, pendidikan, manfaat sosial, keagamaan, pajak, migrasi, dan lain sebagainya. Kegiatan ini bekerja menuju kerangka kerja yang lebih dinamis. Yang kedua, kasus kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan publik. Formulasi kebijakan dan kasus pengambilan keputusan. Dinamika baru perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan AL akan meningkatkan kecepatan langkah ini. Biasanya tahap siklus kebijakan ini bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan, tergantung pada tingkat pemerintahan atau kompleksitas masalah. Namun, dengan penggunaan AL, proses ini dapat dikurangi dari hari ke jam. Beberapa teknik seperti jaringan saraf tiruan dan komputasi evolusioner, algoritme, genetika, strategi evolusioner, dan pengprograman genetik dapat membantu perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam waktu dekat, penasehat pemerintah, robo-advisor akan memperkirakan beberapa opsi keputusan, nilai publiknya bagi masyarakat, dan kemungkinan anggaran untuk setiap keputusan. Semua inovasi ini dapat membantu membuat keputusan untuk memilih opsi terbaik untuk tujuan politik mereka sendiri atau sesuai dengan batasan dan konteks mereka. Kasus pengaturan agenda, AL mengubah cara pengaturan agenda beroperasi saat ini, pemilihan, klasifikasi, dan prioritas masalah publik dilakukan dengan pembelajaran mesin. Pencarian algoritma pada database besar. Dalam waktu dekat, AL akan menyoroti masalah penting, pengungkap kebutuhan tersembunyi atau masalah berjalan. Selain itu, fase penetapan agenda akan mempengaruhi oleh partisipasi warga yang sedang berlangsung. Akan menggunakan teknologi crowdsourcing dan data besar untuk melacak dan melaporkan kemungkinan hasil baru dari masyarakat yang dapat menjadi topik agenda. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Kepada Bang Faris dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini masuk pada poin keempat, yaitu menuju kerangka siklus kebijakan publik yang dinamis. Dari analisis kami, bagian ini menyajikan pendekatan baru yang bernama siklus kebijakan publik dinamis, atau disingkat dengan DPCC. Dikarenakan yang dimaksud dengan DPCC yaitu adalah Dynamic Public Policy Cycle. Ini mengacu pada perubahan yang sedang berlangsung pada berbagai tahapan proses pembuatan kebijakan berdasarkan AI atau bisa dikatakan dengan Artificial Intelligence. DPCC berasal dari keinginan pemerintah untuk efisien dan melibatkan struktur organisasi baru dalam bentuk tim layanan digital dan dapat merespon lebih cepat kebutuhan ad hoc klien internal pemerintah mereka. Mereka mengubah budaya organisasi dengan metode kolaborasi serta dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan permintaan. Menurut
Margil tahun 2017 dan Su dan Drexler tahun 2018. Agile Government didasarkan pada kebutuhan metode rekayasa perangkat lunak seperti Scrum, mengadaptasi perubahan dengan cepat dan bekerja di organisasi seluler dan bukan di lingkungan vertikal, birokratis, dan terstruktur. Metodologi ini berorientasi pada percepatan kegiatan dan proses, menjadikan lebih dinamis dalam pengaturan organisasi yang berbeda. Implementasi artificial intelligence berpotensi menjadikan siklus kebijakan publik dinamis yang dikatakan dengan DPCC dalam inovatif, produktif, akurat, lebih cepat, fleksibel, dan diperbaiki dan dapat disesuaikan. Sama seperti e-governance dan e-government yang merupakan kelanjutan dan evolusi dari tata kelola dan pemerintah tradisional. Evolusi adalah evolusi dari pembuatan kebijakan tradisional menurut Horst et al. Tahun 2016. Sifat dan gagasan yang menyatu dalam perumusan kebijakan berubah yang dimaksud dengan teknologi baru yang semakin canggih dan berbasis algoritma. Kecepatan pengambilan keputusan dalam siklus kebijakan merupakan variabel yang secara substansial mempengaruhi proses dan juga pengembangan kemampuan untuk mengevaluasi hasil serta untuk merilis informasi mendorong pengembangan kebijakan publik. Oleh karena itu, dinamis dalam siklus kebijakan mengacu kepada percepatan proses dan aktivitas inovasi yang mengubah cara publik diadopsi, diterapkan, dan dievaluasi. Bagi pembuat kebijakan dan pejabat publik, penggunaan artificial intelligence merupakan pilihan strategis untuk perbaikan proses pembuatan kebijakan. Dan sekarang tidak hanya mungkin untuk berkonsultasi dengan orang yang melibatkan mereka dalam tindakan pemerintah, tetapi juga mungkin untuk berkonsultasi dengan robot dan sistem informasi yang cerdas guna untuk menjalankan kebijakan yang mempengaruhi ruang publik. Hal ini mencakup tantangan yang muncul bagi manajer publik dan pembuatan keputusan kebijakan dari pemerintah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Dendi Putra. Kepada Dendi, dipersilakan. Kepada Dendi Putra, dipersilakan. Selanjutnya, bagian ini membahas pendekatan kami dan hasil penelitian kami pertimbangkan bagi sebelum dan melihat penerapan siklus kebijakan publik dinamis di PPC atau di masa mendatang. Kami mendukung gagasan bahwa potensi kecerdasan buatan untuk siklus kebijakan publik dapat mendorong analisa data yang lebih cepat dan lebih akurat. Data ini pada gilirannya merupakan bagian dari agenda publik. Hal memiliki potensi untuk membantu kebijakan publik sepanjang siklus dan membuat amandemen waktu nyata selama proses tersebut. Meskipun demikian, penggunaan AL memiliki dua jalur yang pengembangan yang memungkinkan. Ini dapat menyebabkan penggunaan dan perampasan teknologi hanya oleh beberapa kelompok kepentingan yang menyebabkan eksklusi dan bias. Alternatifnya, ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dengan mempertimbangkan berbagai skenario untuk menghasilkan agenda demi kebaikan masyarakat. Meskipun penggantian kelompok pegawai negeri secara besar-besaran, kemungkinan beberapa hasil dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh robot dan mesin cerdas
Siklus ini juga dapat memberdayakan faktor manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam pelatihan pegawai negeri serta dalam inovasi sektor publik. Terakhir, tahap evaluasi kebijakan dapat diubah dengan mengadopsi model DPPC. Hal dapat melacak hasil pada setiap tahap siklus. Fasilitas yang disempurnakan untuk membantu kebijakan publik yang ditawarkan AL. Memungkinkan prediksi dan visualisasi hasil kebijakan. Kemampuan yang muncul ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan dan membuat lebih tegas kebijakan yang layak. Yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks akan dihasilkan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dimensi batin dari kebijakan publik setiap saat. Selain itu, evaluasi tidak akan bergantung pada keinginan pejabat sektor publik. Pada artikel ini kami menganalisis siklus kebijakan publik di era kecerdasan buatan AL. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menilai siklus kebijakan publik dengan membangun kerangka konseptual baru. Siklus kebijakan mengenai tinjauan teoritis konseptual literatur AL. Kami melakukan analisis sistematis berdasarkan 49 referensi. Melakukan hal itu memungkinkan kami untuk mempelajari konsep dalam penelitian kebijakan dan administrasi publik. Satu dugaan dari artikel ini adalah bahwa aplikasi AL berguna siklus kebijakan publik akan membantu data yang menemukan pola prediksi peristiwa. Beberapa teknik AL yang disebutkan dalam literatur adalah pembelajaran mesin, agen cerdas data besar, robotika, kendaraan otonom, penambangan data, bot, obrolan, pengenalan, pola dan wajah. Menurut literatur, aplikasi AL dalam administrasi publik terkait dengan analisa data, algoritma yang lebih baik dan peramalan. Selain itu, AL dapat berguna untuk meningkatkan layanan berorientasi pada masyarakat umum. Namun beberapa risiko dapat diramalkan. Risiko dapat diskriminasi algoritmatik, opositas, dan kontrol. Studi ini juga memiliki beberapa keterbatasan penelitian di masa depan. Pertama, penelitian didasarkan pada literatur ilmiah didukung oleh studi empiris. Kita mungkin perlu melakukan analisis yang lebih komprehensif tentang dampak AL terhadap kebijakan publik dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda. Selain itu, sebagian besar studi kasus menjelaskan bagaimana tahapan berbagai dari siklus kebijakan publik yang dilakukan, membuat sulit untuk merancang implikasi dari AL selama siklus proyek. Terakhir, tantangan kebijakan publik di era AL relatif mempelajari dari potensi manfaatnya. Di sini, studi masa depan akan diperlukan untuk memahami berbagai masalah, termasuk mendukung hukum dan moral, prinsip etika, legitimasi, transparansi, penggantian tenaga kerja melalui otonomi cerdas, prediksi, dan kebijaksanaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian mereview artikel dari kelompok 9. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.